Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam pembahasan serial tentang pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan. Kali ini saya akan membicarakan tentang jenis-jenis perencanaan. Untuk itu, maka saya akan share materinya terlebih dahulu. Nah, seperti mulai terlihat di dalam screen, bahwa perencanaan pembangunan tentu tidak terlepas dari teori perencanaan yang sudah kita bahas pada sesi sebelumnya, dan kali ini kita akan mencoba mengetengahkan tentang jenis-jenis perencanaan. Ada 3 jenis perencanaan. Pertama, berdasarkan proses. Kedua, berdasarkan dimensi pendekatan. Dan yang ketiga adalah dari segi jangka waktunya. Ketiga jenis perencanaan tersebut memiliki pendekatan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Sebagaimana kita ketahui bahwa perencanaan itu adalah proses memilih alternatif atau berbagai macam alternatif. Nah, berdasarkan proses, gitu ya, perencanaan itu ada yang sifatnya bottom up dan ada yang top down. Gitu. Adalah yang bottom up itu proses yang muncul dari bawah. Kalau di pemerintahan itu proses musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat dusun, kemudian tingkat desa, kecamatan, terus berjenjang sampai ke nasional. Itu bottom up. Sementara yang top down tentu kebalikan dari yang bottom up tadi. Itu perencanaan yang muncul dari atas. Sementara dari segi dimensi pendekatan ada perencanaan makro, perencanaan yang sifatnya global, gitu, berbagai macam sektor, atau boleh dikatakan juga sebagai multisektoral, gitu, berbagai sektor dalam mungkin dokumen rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP itu adalah perencanaan yang sifatnya makro. Ada perencanaan yang sifatnya sektoral, artinya perencanaan yang berdasarkan pembidangan, seperti misalnya bidang pertanian, bidang pendidikan, kesehatan,
Itu jenis perencanaan sektoral. Kemudian berikutnya adalah perencanaan regional. Nah, tentu pembangunan itu dibagi ke dalam beberapa kawasan. Tentu saja misalnya kawasan industri, kawasan pertanian, kawasan budaya, gitu. Itu adalah region, gitu ya, regional. Meliputi pewilayahan, gitu ya. Kalau sektoral itu lebih kepada pembidangan, sementara regional itu adalah kawasan, gitu ya, geografis, gitu ya, segi geografis. Kita mengenal misalnya kawasan industri Mandalika, gitu ya, kawasan Pulau Gadung, gitu. Itu yang sifatnya perencanaan regional. Sementara perencanaan mikro, gitu, tentu saja ini lebih detail, gitu, menyangkut perencanaan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi misalnya, gitu ya, perencanaan di dalam APBD, gitu ya, itu sifatnya mikro. Itu segi pendekatan. Sementara dari segi jangka waktu itu ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Nah, jangka panjang itu, gitu ya, biasanya adalah dalam jangka waktu 25 tahun. Gitu. RPJP itu eh, jangkauannya adalah jangka panjang. Namanya juga RPJP ya, rencana pembangunan jangka panjang. Itu jangkauannya 25 tahun. Kemudian ada jangka menengah, dokumennya itu adalah RPJM, rencana pembangunan jangka menengah. Itu tentang waktunya 5 tahun. Dan jangka pendek, gitu ya, itu tahunan, gitu, perencanaan tahunan. Dokumennya adalah di dalam RKP, rencana kerja pemerintah. Gitu ya. Jangka panjang dokumennya RPJP, jangka menengah itu dokumennya RPJM, dan jangka pendek itu adalah RKP, rencana kerja pemerintah. Nah, mari kita bahas satu persatu, gitu. Perencanaan dengan pendekatan top down dan bottom up. Perencanaan pembangunan pasca 1 Januari 2001 terdiri atas proses top down dan bottom up. Namun dalam kenyataannya masih banyak didominasi oleh pendekatan top down, di mana pemerintah pusat memainkan peran di dalam menentukan alokasi anggaran untuk daerah tanpa banyak memperhatikan prioritas lokal. Nah, memang di sini ada semacam disparitas lah begitu ya, bahwa dengan otonomi daerah sesungguhnya kepada daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur sendiri penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Nah, sehingga dengan demikian maka daerah punya otoritas untuk membuat suatu perencanaan yang sifatnya bottom up. Nah, tapi di sisi lain memang ada semacam paradoksal, paradok, di mana sumber-sumber pembiayaan atau anggaran masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Sehingga disinilah terjadi kompromi, saya kira mungkin ya istilahnya, gitu, antara perencanaan pembangunan yang disusun oleh daerah dengan alokasi anggaran yang diberikan kepada pusat. Karena tentu saja pembangunan itu akan baru terrealisasi apabila sudah terpenuhinya anggaran. Sehingga pada akhirnya kemudian, gitu ya,
menyesuaikan perencanaan yang bottom up itulah, kemudian menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Kecuali bagi daerah-daerah yang memiliki alokasi anggaran yang cukup karena pendapatan asli daerahnya madai. Tapi itu sangat persentasenya sangat kecil gitu ya. Dari sekitar 500-an kabupaten kota yang ada di Indonesia ini, gitu ya, saya kira masih bisa dihitung dengan jari daerah-daerah yang memiliki pendapatan asli daerah gitu, yang memadai gitu ya. Artinya paling tidak bisa memenuhi di atas 50% APBD-nya gitu ya. Tapi pada kebanyakan daerah-daerah itu memiliki kemampuan keuangan daerah dari sisi pendapatan asli daerah itu di bawah 10%. Ini problematikanya. Sehingga memang yang bottom up ini ya seringkali tidak bisa terrealisasi gitu ya, karena persoalan anggaran. Dan pada akhirnya kemudian pemerintah daerah gitu ya, harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat gitu, terkait dengan alokasi anggaran. Itu barangkali yang disebutkan bahwa top down itu masih dominan di dalam proses perencanaan kita. Apalagi untuk proyek-proyek yang strategis gitu ya. Tentu setiap daerah gitu ya sangat bergantung kepada pemerintah pusat. Nah, kalau dilihat dari segi waktunya memang yang top down itu terutama pada masa pemerintahan Orde Baru gitu. Kemudian berikutnya pada masa pemerintahan transisi gitu ya. Gitu ya. Zaman Gus Dur, zaman Megawati gitu ya. Dan baru mulai menemukan keajegannya gitu ya sejak pemerintahan SBY gitu ya tahun 2004 gitu. Sehingga proses perencanaan sudah mulai agak tertata gitu ya. Dengan prosedur yang tadi saya sebutkan tadi, Gustus, musyawarah dusun, musyawarah musrenbang des, gitu ya. Kemudian terus berjenjang sampai ke tingkat nasional. Nah, coba kita pelajari terlebih dahulu sistem perencanaan pembangunan di masa Orde Baru. Gitu ya. Gitu. Sini adalah kita lihat alurnya, gitu ya. Nah, ini GBHN itu tadi garis-garis besar haluan negara, gitu ya. Ini MPR, ini DPR, gitu ya. Di DPR bersama MPR menetapkan GBHN. Kemudian dari GBHN ini diberikan mandat kepada Presiden untuk melaksanakannya. Nah, kemudian Presiden membuat rencana pembangunan 5 tahun, Revelita, gitu ya, yang bersifat jangka menengahnya, gitu ya. Kenapa 5 tahun? Barangkali karena ini disesuaikan dengan masa jabatan pemerintahan. Gitu. Kemudian jangka pendeknya itu APBN, ini yang sifatnya tahun. Nah, kemudian ya GWHN ini menjadi pola dasar pembangunan daerah tingkat 1, gitu ya, atau provinsi. Gitu. Kemudian juga nanti ada Revelita tingkat 1, gitu ya, atau provinsi maksudnya tingkat 1 itu. Kemudian APBN provinsi, gitu ya, mengacu kepada APBN nasional. Revelita provinsi juga mengacu kepada Revelita nasional, termasuk juga pola dasar pembangunan untuk provinsi, bukan hanya GBHN tapi juga Revelita menjadi acuan. Nah, selanjutnya sampai ke tingkat kabupaten kota, gitu. Nih, pola dasar pembangunan kabupaten kota rujukannya adalah
repelita dari provinsi, gitu ya. Baru kemudian akhirnya akan melahirkan repelita kabupaten kota, gitu. Otomatis ini juga melahirkan APBN kabupaten kota. Barulah berwujud menjadi pembangunan daerah. Gitu. Nah, di pemerintah pusat juga ada pembangunan yang sifatnya sektoral tadi, gitu ya. Nah, sektoral ini ya tentu nanti akan menjadi juga program pembangunan dari daerah. Jadi kira-kira alur sistem perencanaan pembangunan di masa Orde Baru. Ini berlangsung cukup lama, gitu ya. Lebih dari 30 tahun saya kira pola ini berjalan, gitu ya. Terutama pada pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, inilah tahapan-tahapan perencanaan pembangunan di masa Orde Baru, gitu ya. Ada pelaksana dan di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota serta dinas, masuk lembaga riset, kemudian melakukan review perencanaan tahunan, mengakomodasi usulan, lalu ada musyawarah tingkat desa, ada diskusi pembangunan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, kemudian tingkat regional. Regional itu Jawa misalnya, Sumatera, kemudian komunikasi nasional pembangunan. Ini alurnya ya memang seperti bottom up gitu ya. Tapi rakor ini lebih kepada sosialisasi sebenarnya gitu. Sosialisasi pembangunan yang sudah di-setting oleh paling tidak dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda. Nah, masuk kepada masa pemerintahan Megawati gitu ya. Dokumen kebijakannya masih GBHN gitu ya. Bentuk hukumnya adalah ketetapan MPR. Di fungsinya setiap 5 tahun sekali MPR menyiapkan garis besar kebijakan secara langsung kepada Presiden sekaligus pemilihan Presiden. Kemudian dari GBHN di breakdown menjadi Propenas, Program Pembangunan Nasional. Bentuk hukumnya adalah undang-undang. Di Propenas ini mencakup kebijakan lintas sektoral dan prioritas di mana pemerintah wajib memenuhi amanat GBHN tersebut. Ini merupakan masukan bagi menteri-menteri dan daerah untuk membangun dan mengintegrasikan dokumen-dokumen kebijakan dan program. Berikutnya gitu ya, adalah REPETA, Rencana Pembangunan 5 Tahunan. Bentuk hukumnya adalah undang-undang, kemudian fungsinya merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang menjelaskan program prioritas anggaran pembangunan yang merupakan bagian dari anggaran tahunan. Nah, selanjutnya ada Poldas, Pola Dasar Pembangunan Daerah. Keputusan, sebelumnya adalah Renstra, Rencana Strategis. Ini adalah keputusan Menteri, Rencana Strategis Pusat dan Agen Daerah berdasarkan Impres tentang manajemen kinerja sektor publik. Nah, kemudian ada Pola Dasar Pembangunan Daerah, keputusan hukumnya adalah Perda, itu menjelaskan secara umum kebijakan pembangunan daerah. Kemudian dari Poldas ini menjadi Propeda, Program Pembangunan Daerah, dokumennya adalah hukumnya adalah Perda, isinya adalah fungsinya merupakan kebijakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dan kapasitas daerah yang memenuhi undang-undang nasional maupun Propenas. Gitu.
Nah, dari Propeda ini masuk ke dalam Renstra daerah. Ini merupakan keputusan kepala daerah, gitu ya. Berfungsi merupakan perencanaan strategis dari kepala daerah untuk menjelaskan visi, misi, dan program. Nah, dalam hal ini, peraturan pemerintah nomor 108 tahun 2000 merekomendasikan instrumen ini kepada kepala daerah. Ini merupakan dasar pidato akuntabilitas kepala daerah. Kemudian dari Renstra daerah menjadi Repetada, rencana pembangunan tahunan daerah. Dokumen hukumnya adalah peraturan daerah. Isinya adalah tiap daerah mengembangkan rencana pembangunan tahunan berdasarkan Renstra dan kajian tersebut. Nah, berikutnya adalah APBD yang merupakan kinerja anggaran tahunan dari pemerintah daerah. APBD ini lebih konkret karena sudah mencantumkan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan. Nah, ini pola perencanaan pembangunan yang dari bottom up, gitu ya, dari bawah, gitu ya. Tadi saya singgung dari Busbangdes, dulu istilahnya UDKP, gitu ya. Unit Daerah Kerja Pembangunan, kemudian Rakorbang, gitu ya, APBD. Ini yang terbalik, gitu ya. Ini yang tadi. Nah, namun sejak tahun 2004 perencanaan pembangunan itu mengalami perubahan. Gitu. Di mana GBHN berubah menjadi Propenas, gitu ya. Kemudian di daerah juga mulai membuat sebuah program jangka menengah yang berubah dari Repelita menjadi Propeda, program pembangunan daerah, sebagai dokumen perencanaan dan pola dasar sebagai dokumen induk. Nah, dan sejak tahun 2004 sistem perencanaan di Indonesia itu mengikuti sistem perencanaan pembangunan nasional yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Proses perencanaan pembangunan di Indonesia itu memang dipengaruhi gitu ya, oleh berbagai hal. Karena memang secara politik gitu, dengan adanya pemilihan langsung diperkenalkan sejak 2004, pemilihan presiden langsung, tentu saja mengubah mekanisme politik pertanggungjawaban kepala daerah, kepala negara, gitu ya, menjadi bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Gitu ya. Nah, sehingga inilah yang kemudian melahirkan konsekuensi, gitu ya, bahwa jika pemerintah itu bertanggung jawab kepada rakyat, maka apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu ya harus berdasarkan kepada kepentingan dan keinginan rakyat. Ini yang mengubah pola perencanaan dari top down menjadi bottom up. Nah, kemudian proses perencanaan pembangunan itu juga bersifat teknokratik. Artinya ya melibatkan para perencana profesional, gitu ya. Untuk membangun jalan tol, misalnya tentu ini perlu dilibatkan orang-orang yang expert, gitu ya, ahli di bidangnya. Gitu. Jadi di sini ada apa? Ada kombinasi lah, gitu ya. Ada proses partisipatif
yang melibatkan stakeholder, dalam hal ini adalah representasi masyarakat gitu, yang menginginkan misalnya tadi dibangun jalan tol, gitu. Dan nanti dari segi proses teknokratiknya seperti apa. Saya mau ambil contoh, misalnya sudah lama masyarakat di Priangan Timur itu Garut, Tasik, Ciamis, Pangandaran misalnya itu mendambakan adanya jalan tol, gitu. Sudah lama, kira puluhan tahun keinginan itu muncul gitu ya, sejak zaman Orde Baru. Nah, tapi dari segi perencanaan teknokratiknya ya itu baru muncul akhir-akhir ini. Gitu. Rasenya sudah muncul, gambar itunya sudah ada, gitu ya. Kemudian ruas-ruasnya sudah ditentukan. Gitu. Itu pun ya saya kira masih belum berwujud, gitu ya, dalam bentuk action pembangunan, gitu. Itu baru dalam tadi proses perencanaan. Dan tentu saja hal ini juga melibatkan hierarki pemerintahan mulai dari bawah, dari misalnya desa atau kelurahan, kabupaten kota sampai ke tingkat nasional. Ada keterlibatan pemerintahan secara hierarkis gitu ya, mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat nasional. Nah, tahapan perencanaan pembangunan itu gitu ya, mulai dari penyusunan rencana gitu ya, penetapan rencana, kemudian pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi kinerja. Ini baru tahap perencanaan, bukan tahap action, pelaksanaan gitu ya. Jadi di dalam perencanaan juga ada tahapan menyusun rencana, menetapkan rencana. Jadi kembali kepada pemahaman kita tentang perencanaan itu adalah proses memilih alternatif atau berbagai alternatif. Maka di sini penyusunan rencana itu adalah menyusun alternatif-alternatif. Kemudian penetapan rencana adalah memutuskan alternatif mana yang akan dipakai. Nah, selanjutnya adalah pengendalian pelaksanaan rencana. Jadi setelah ditetapkan, setelah diputuskan, lalu kemudian tahapan berikutnya adalah bagaimana rencana itu direalisasikan. Siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang akan menjadi pelaksana, anggarannya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu baru masih di tahapan rencana. Nah, tentu saja dalam hal ini juga ada semacam evaluasi. Gitu ya. Jadi ada proses perencanaan di dalam rencana itu sendiri, kira-kira begitulah. Ya. Nah, untuk penyusunan dan penetapan RPJP, rencana pembangunan jangka panjang tadi, gitu ya, Bapeda atau Bapenas dalam hal ini adalah membuat rancangan. Gitu ya. Terus jadi melibatkan proses teknik gitu ya, para ahli gitu ya. Nah selanjutnya gitu ya, ada musrenbang gitu ya, merupakan penyatuan atau ya pemaduan gitu ya antara draft hasil rencana Bapeda atau Bapenas dengan masyarakat gitu ya, untuk sampai kepada penetapan akhir, penyusunan akhir daripada rancangan pembangunan jangka panjang ini berbentuk undang-undang untuk nasional dan peraturan daerah untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah, sementara untuk penyusunan RPJM, gitu, alurnya bisa kita lihat seperti ini, karena RPJM itu kan breakdown dari RPJP. Breakdown dari RPJP. Karena sudah ditetapkan di dalam RPJP, visi misi
lalu kemudian nasional atau visi misi daerah, di breakdown menjadi visi misi dan program presiden atau kepala daerah. Nah, dari visi misi presiden atau kepala daerah ini kemudian disinkronisasikan dengan RPJP, visi misi yang sudah tercantum di dalam RPJP, gitu ya. Maka dalam hal ini Bappenas maupun Bapeda membuat sebuah rancangan, gitu ya, pembangunan jangka menengah, gitu ya, untuk masa jabatan eksekutif 5 tahun. Nah, jadi rancangan rancangan awalnya, gitu ya, RPJM itu meliputi ya visi misi presiden atau kepala daerah, strateginya seperti apa, kebijakannya apa, kerangka makronya, ekonomi makronya seperti apa, dan program kementerian atau lembaga serta SKPD, satuan kerja pemerintah daerahnya seperti apa. Jadi ini di sini LPJM ini sudah mulai melibatkan lembaga-lembaga yang ada, gitu ya. Kementerian, lembaga, dinas, gitu ya, yang ada di situ. Nah, saya kira ini alur dari proses penyusunan RPJM. Nah, RPJP itu sendiri, gitu ya, itu sekarang ini berarti kita memasuki tahap akhir daripada RPJP, gitu ya. Tahun 2025. Gitu. Berarti kan ini tahun terakhir, 5 tahun terakhir RPJP, gitu ya. Jadi kalau ditetapkan sejak 2005, gitu ya. Jadi ada RPJM 1, RPJM 2, RPJM 4, gitu ya. Sekarang berada di fase akhir. Berarti masa ini juga kita akan menentukan bagaimana RPJP untuk 20 tahun ke depan. Untuk 20 tahun ke depan Indonesia, kemudian juga daerah-daerah itu mau di-setting seperti apa. Kira-kira seperti itulah narasinya. Gitu ya. Ini sekedar perbandingan saja, gitu ya. Bagaimana perencanaan antara dulu dan sekarang. Dulu ada daftar usulan, shopping list, gitu ya, sebanyak-banyaknya, gitu ya, seindah-indahnya, kemudian tidak terbatas. Nah, sekarang itu ya berbentuk bukan lagi daftar usulan, tapi bukan working plan, rencana kerja. Gitu. Kalau sudah rencana kerja itu merupakan uh, rangkaian dari proses input, gitu ya, kemudian proses dan output, gitu. Di dalam rangka sistem ada input, proses, output. Nah, tentu saja ini dikaitkan dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Prinsip dasar perencanaan itu bersifat logis, realistis, visible, implementable, dan acceptable. Logis tentu saja harus masuk akal. Kemudian realistis ya tentu saja sesuai dengan kenyataan, kebutuhan real dari masyarakat. Visible itu bisa bisa dikerjakan lah, gitu ya, bisa dihitung, gitu ya. Yang berikutnya implementable ya harus bisa dilaksanakan. Buat apa gitu ya dokumen perencanaan tapi hanya
wujud kertas di meja yang nggak implementable, nggak bisa dilaksanakan. Dan yang terakhir tentu harus acceptable, bisa diterima, gitu ya. Karena masyarakat itu hanya sekedar menyampaikan keinginan, kan proses teknokratiknya ada di pemerintah, gitu ya. Nanti outputnya ya berbentuk program kegiatan pemerintah. Nah, itu tentu jangan sampai antara keinginan dengan program itu, keinginannya A keluar jadi B, gitu ya. Ini yang seringkali terjadi konflik, gitu ya. Jadi masyarakat tidak menerima, gitu ya. Seringkali lah ada penolakan dari masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang sudah diprogramkan, gitu ya, pemerintah. Barangkali ini ya tadi, gitu. Tidak tahu apa errornya di mana, saya kira gitu ya. Hanya sebagai suatu perencanaan tentu aspek-aspek ini harus diperhatikan tentang logis, realistik, visible, implementable, dan acceptable. Perencanaan pembangunan nasional, ya saya kira prosesnya tidak jauh berbeda, gitu ya. Hanya satu hal barangkali dari uh, ini, gitu ya, bahwa RPG, rencana pembangunan daerah itu tetap harus bersinergi dengan rencana pembangunan nasional. Jadi tetap rujukannya adalah RPJM, RPJP nasional, RPJM nasional. Jadi daerah diberikan keleluasaan sepanjang gitu, sesuai, memiliki kesesuaian dengan yang sudah digariskan secara nasional. Intinya begitulah proses perencanaan pembangunan nasional dengan proses pembangunan di daerah. Ada sinkronisasi lah gitu ya. Ada sinkronisasi. Kalau tidak begitu kan kacau ini gitu ya. Daerah masing-masing ya ada yang lari ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, ya bisa dibayangkan. Sementara kita ini dalam suatu unity, negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira ini proses musrenbang yang ya cukup rumit memang, gitu ya. Dari mulai musrenbang di tingkat desa, kelurahan, kota, provinsi, sampai ke musrenbang nasional, ini keterlibatan para pihaknya di mana, gitu. Kemudian nanti setelah musrenbang itu apa, ya akhirnya adalah berbentuk APBN, APBD. Gitu. Jadi keseluruhan ini lihat yang berlatar belakang kuning gitu ya. Itu rangkaian proses. Ujungnya adalah penyusunan APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten kota. Karena dalam pandangan saya, inilah hal yang paling konkret dari proses perencanaan pembangunan itu adalah apa yang tercantum di dalam APBN, APBD. Karena itu real yang akan dikerjakan. Kenapa demikian? Karena itu sudah mencantumkan nominal anggarannya. Dan kalau sudah mencantumkan nominal anggarannya, ya itu harus dieksekusi, harus dilaksanakan, gitu. Harus diimplementasikan. Nah, bagaimana proses penganggaran, alur proses anggaran, saya kira terlalu teknis lah, gitu ya. Yang penting saya mengharapkan kita semua memiliki pemahaman bahwa proses perencanaan itu memang tadi gitu ya. Ada aspek politisnya, ada aspek teknokratisnya gitu ya. Di aspek politisnya itu menyangkut kepentingan masyarakat,
dan kebijakan pemerintah. Sementara aspek teknokratisnya adalah bagaimana kemudian hitung-hitungannya kira-kira begitu. Hitung-hitungannya secara teknokratis gitu ya. Tadi kalau saya ilustrasikan soal jalan tol juga misalnya, keinginan untuk membuat jalan tol diwujudkan dalam kebijakan pemerintah, lalu kemudian nanti secara teknokratisnya seperti apa, gitu. Secara teknis, gitu. Para expert menilai, menghitung, gitu ya, melaksanakan keinginan tersebut ya, seperti apa. Saya kira kita akan bagi 2 sesi untuk berbicara soal jenis-jenis perencanaan ini. Saya akan sambung di sesi berikutnya, dan untuk sesi hari ini, sesi kali ini, saya kira cukup sampai di sini terlebih dahulu. Nanti kita lanjut sesi berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.